Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas mengenai penelitian pengembangan bidang pendidikan bab 1 gitu ya. Nah, di sini dibahas secara detail bagaimana cara kita nanti membuat struktur paragraf gitu ya. Identifikasi masalah, fokus masalah gitu ya. Sama kegunaan dan hasil. Yuk kita mulai. Sebelumnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman untuk udah mau belajar gitu ya untuk diri sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya sebuah judul, misalkan pengembangan gamifikasi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada materi lingkungan sekitar untuk meningkatkan jiwa sosial, gitu ya. Nah, untuk melihat judulnya, pengembangan gamifikasi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada materi lingkungan sekitar untuk meningkatkan jiwa sosial di era Alvira, gitu ya. Adapun kita harus tahu terlebih dahulu judul penelitian kita mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Jadi variabel bebas adalah intervensi atau perlakuan yang dikembangkan atau diberikan oleh peneliti, yaitu model pembelajaran, gabungan gamifikasi dan pendekatan kontekstual dengan konten lingkungan sekitar. Nah, untuk variabel terikatnya, jadi kita harus tahu definisinya terlebih dahulu, yaitu hasil atau tujuan yang ingin dicapai atau ditingkatkan sebagai dampak dari perlakuan tersebut. Seperti apa? Yaitu jiwa sosial dampaknya. Nah, bagaimana sih membuat alur latar belakang gitu ya. Jadi membuat alur latar belakang penelitian ini itu kita bisa ngeliat dulu ya. Kualitatif itu dari khusus ke umum, untuk kuantitatif dari umum ke khusus. Nah, penelitian pengembangan sendiri kita nggak bisa ngebuat yang namanya judulnya secara langsung. Kenapa gitu ya? Karena pengembangan ini itu berangkat dari yang namanya kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan siswa atau kebutuhan subjeknya. Nah, untuk kita berbicara bidang pendidikan, otomatis kita berbicara tentang siswanya. Jadi analisis kebutuhan ini kita namanya membuat dulu angket gitu ya ke siswanya. Nah, setelah dapat hasil angket baru kita bisa analisis dan menjadi sebuah judul penelitian. Apa yang diinginkan siswa gitu ya. Nah, baru kita bisa membuat ke latar belakangnya. Ini contoh sederhana untuk awalan pengembangan. Terus pengembangan itu termasuk yang mana? Apakah kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Jadi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian RN ini bisa berbeda-beda, tergantung pada model pengembangannya dan teknik evaluasinya. Jadi kedua ini ya. Contohnya apa? Kita bisa namanya mix method atau gabungan kualitatif kuantitatif. Kalau itu hingga sampai efektivitas gitu ya. Nah, kenapa gitu? Misalkan di kualitatif apa aja? Tahap awal tadi kita ngelihat bahwa analisis kebutuhan atau menggali kebutuhan. Terus konteks pembelajaran di RA, kita harus wawancara, melihat observasi karakteristik siswa gitu ya. Terus kita untuk melihat valid atau enggaknya media kita itu kita membutuhkan namanya ahli. Nah, ahli ini kita menggunakan namanya angket juga gitu ya atau kuesioner. Terus jadi kita bisa melihat bahwa instrumen apa aja yang kita ambil ya berarti dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Nah, ini kan masih bidangnya kualitatif ya. Nah, untuk kuantitatif gitu ya digunakan untuk mengukur efektivitas dalam meningkatkan jiwa sosial anak, misalnya menggunakan pretest, potes atau angket dengan skala Likert itu boleh gitu ya. Nah, data dianalisis dengan statistik deskriptif atau inferensial tergantung desainnya ini juga ya. Nah, jadi seperti itu kenapa alasan R&D mixed method sampai dengan keefektivitasannya. Terus bagaimana untuk menyusun ide pokok per paragraf untuk latar belakang? Jadi gini, untuk menyusun latar belakang itu ya, itu sesuai dengan apa sih yang inti dari penelitian kita gitu ya. Kalau kita mau gamifikasi kan berarti lebih condong ke teknologi. Maka kita membuat dulu nih paragraf pertamanya mengenai perkembangan teknologi. Yang kedua, teknologi dan tantangan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Yang ketiga adalah pentingnya jiwa sosial sejak usia dini dalam konteks pendidikan karakter. Yang keempat adalah permasalahan minimnya jiwa sosial anak usia dini. Yang kelima adalah permasalahan minimnya jiwa sosial tapi berdasarkan observasi awal di RA. Jadi di sekolahnya gitu ya. Nah, yang keenam adalah ketidaksesuaian metode pembelajaran konvensional dengan kebutuhan anak usia dini di era digital gitu ya, di mana anak-anak harus lebih aktif gitu ya, melihat dengan kurikulum juga bisa di sini gitu ya. Nah, nomor paragraf 7 baru kita ke pendekatannya. Nah, pendekatan kontekstual ini kan cocok dengan anak ya. Dia melihat lingkungan sekitarnya gitu ya, lebih dekat. Terus paragraf ke-8 gamifikasi sebagai inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, baru di sini bagian karena kesukaan anak gitu ya. Nah, paragraf 9, harapan akan inovasi pembelajaran yang menggabungkan gamifikasi dan pendekatan kontekstual. Yang ke-10 adalah penelitian sebelumnya dan gap penelitian. Kalian bisa ngelihat gap penelitian itu seperti apa di video saya yang ini. Oke. Paragraf 11, pentingnya penelitian ini. Nah,
Terus bagaimana sih penjelasan detail ide pokok, ngembangin ide pokok dari per paragraf untuk latar belakang gitu ya. Oke, kalau kita mau ngembanginnya struktur paragrafnya gitu ya, kita harus tahu dulu tips menulis paragraf dulu. Jadi paragraf ini minimal terdiri dari 3 kalimat, kata dalam dengan jangan banyak di awal kalimat. Ingat ya, jangan banyak. Perpindahan antar paragraf harus smooth. Jika ada kata kunci kalimat akhir pada paragraf pertama, maka kata kunci tersebut juga harus ada di paragraf kedua awal kalimat. Nah, setiap paragraf sebisa mungkin ada referensinya. Buat kesimpulan setiap paragraf pada akhir kalimat. Nah, cara membuat format paragraf dari ide pokoknya seperti ini. Misal, kamu sudah punya ide pokok teknologi gitu ya. Formatnya misalkan paragraf deduktifnya untuk kalimat utama gitu ya. Itu langsung menyatakan ide pokok. Nah, ini kalimat utamanya. Untuk kalimat menjelasnya itu bisa memberikan fakta, pendapat ahli, atau contoh konkret dari kalimat utamanya. Kalimat penegasnya atau penutupnya ini opsional, yaitu mengeluarkan kembali ide pokok atau menjadi penghantar ke paragraf berikutnya. Ini adalah bridgingnya, ya, yang harus smooth. Oke, contohnya gimana gitu ya? Contohnya kita udah punya ide pokoknya perkembangan teknologi. Tegas nih, perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah mengalami akselerasi yang sangat signifikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tadi yang bagian kedua itu bisa menjadi pendapat ahli. Makanya di sini ada pendapat ahli gitu ya. Nah, di sini saya nggak benar-benar nulis nama aslinya ya, biar kalian cari sendiri. Nah, saat itu di paragraf penutupnya gitu ya, di kalimat penutupnya itu ada yang namanya bridging ke acara yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya apa? Yaitu perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Bener kan? Jadi perubahan masif ini turut membawa tantangan baru yang perlu direspon secara bijak termasuk dalam dunia pendidikan anak usia dini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada keterkaitannya. Nah, sekarang kita udah masuknya teknologi ke dalam berbagai lini kehidupan terus mempengaruhi pola asuh dan perkembangan anak usia dini termasuk dalam dunia pendidikan. Masuk ya. Terus anak kini tumbuh makai lagi pendapat ahli dan penutupnya. Oleh karena itu perhatian dan pembentukan jiwa sosial. Nah, kalian juga nggak bisa nih namanya membuat atau mengambil referensi asal. Ketika kita ada namanya jiwa sosial, itu minimal ada yang namanya sosialnya, gitu ya, emosional, moral, gitu ya, itu masih sosial juga. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngasal ngambil artikel ilmiah. Ketika emang bukan ada di variabel kita, mendingan dihilangkan saja, gitu ya. Selanjutnya identifikasi masalah. Nah, di sini apa sih identifikasi masalah dan tips-tipsnya gitu ya. Jadi identifikasi masalah ini yaitu upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Contohnya yang pertama adalah tipsnya analisis kondisi saat ini. Bagaimana proses pembelajarannya? Apakah media pembelajaran yang digunakan sudah mendukung jiwa sosial? Apakah guru dan siswa mengalami kesulitan dan memahami atau menumbuhkan jiwa sosial? Kesenjangannya apa? Apakah media pembelajaran yang digunakan saat ini kurang interaktif atau masih bersifat konvensional? Yang ketiga adalah permasalahan dalam pembelajaran, kurang interaktif dalam pembelajaran, dan kurangnya penerapan teknologi berbasis digital dalam pembelajaran gitu ya. Nah, terus bagaimana nih kalau untuk identifikasi masalah? Berdasarkan uraian latar belakang gitu ya, masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Peserta didik menunjukkan rendahnya sikap peduli, saling membantu atau menjaga lingkungan bersama. Yang kedua, minimnya penggunaan media atau aktivitas pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dari lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, belum tersedia media berbasis gamifikasi yang dapat mendorong keterlibatan anak dalam kegiatan belajar sekaligus menumbuhkan nilai sosial gitu ya. Yang keempat, terdapat keterbatasan media pembelajaran interaktif yang menggabungkan unsur permainan edukatif dengan pendekatan kontekstual yang menumbuhkan jiwa sosial anak. Atau penelitian terkait gamifikasi pada PAUD masih didominasi oleh penelitian pengembangan yang untuk kognitif, belum ada banyak penekanan terhadap aspek efektif sosial, khususnya dalam konteks tema lingkungan sekitar gitu ya. Nah, itu contohnya. Next, kita lihat lagi tips pembatasan masalah. Jadi, proses membatasi ruang lingkup permasalahan agar fokus dan efisien, mencegah pembahasan yang terlalu luas dan tidak relevan. Nah, jadi gini, agar penelitian ini lebih terarah mendalam, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal subjek penelitian, materi, sama aspek perkembangan anak aja. Udah cukup sama pendekatan dan model yang digunakan. Nah, kalau mau lebih lagi, ya jenis penelitian dan cakupan evaluasi gitu. Tapi biasanya jarang yang nomor 5 itu. Nah, pembatasan masalah misalkan ya. Jadi gini, ruang lingkup materi, batasan pembelajaran dan subjek penelitian model yang digunakan adalah contohnya penelitian ini difokuskan pada peserta didik kelompok B di RA yang berusia sekian. Nomor 2, materi yang dikembangkan dalam gamifikasi dibatasi oleh tema lingkungan sekitar. Nah, yang mencakup apa nih temanya, subtemanya, kebersihan lingkungan, menjaga taman, membuang sampah pada tempatnya, dan sikap peduli terhadap sesama.
Penelitian ini difokuskan pada pengembangan aspek jiwa sosial seperti kemampuan bekerja sama, rasa peduli, empati, dan serta keterlibatan dalam aktivitas kelompok. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian baca lagi 4 sama 5-nya. Setelah itu fokus penelitian. Jadi fokus penelitian itu pernyataan ya. Lagi-lagi pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan untuk menjelaskan apa yang akan dikaji secara mendalam pada aspek apa saja dan dalam konteks bagaimana. Jadi kitanya gini, mengembangkan gamifikasi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dalam materi lingkungan sekitar untuk meningkatkan jiwa sosial, mengetahui kevalidan. Jadi mengembangkan itu menggunakan modelnya, model ADI kayak gitu ya. Apakah nanti block and kevalidan ini itu menggunakan angket untuk para ahli gitu ya, untuk menilai bahwa pembelajaran kita sudah baik atau belum gitu ya. Yang ketiga adalah mengetahui kepraktisan. Nah, gamifikasi. Dari sini kepraktisan itu berarti uji coba ke siswanya gitu ya. Apakah udah sesuai dengan persepsi siswa atau enggak gitu ya. Nah, keefektivitasan itu yaitu tadi nanti di bagian akhir setelah penggunaan, misalkan nanti pembelajarannya sudah selesai, ada tes, yaitu berarti keefektivitasan. Nah, untuk rumusan masalah itu disesuaikan ya. Kalau misalkan di fokus penelitian 4, maka di rumusan masalah juga harus 4 gitu ya. Nah, cuman apa bedanya? Ya udah tinggal tambahin aja bagaimana mengembangkan, bagaimana kevalidan, bagaimana kepraktisan, bagaimana keefektivitasan. Seperti itu aja. Nah, biasanya rumusan masalah ini disesuaikan ya. 4 pertanyaan dari fokus penelitian. Kalau fokus penelitiannya 3, berarti rumusan masalahnya 3. Oke, kegunaan hasil penelitian itu kalian juga buat juga kegunaan teoritis, yaitu kontribusi untuk ilmu pengetahuan, teori atau literatur. Yang kegunaan praktis itu manfaat langsung untuk guru, siswa, sekolah, pembuat kebijakan dan penelitian lain, gitu ya. Contohnya apa kegunaan teoritis? Nah, contohnya kegunaan teoritis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pembelajaran berbasis gamifikasi dan pendekatan kontekstual. Dan kalian bisa baca setelahnya gitu ya. Ini contohnya. Dan kalau contoh kegunaan praktisan seperti ini bagi guru, bagi lembaga, bagi pengembangan kurikulum dan praktisi PAUD, dan bagi penelitian lain. Oke? Oke? Kalian bisa gunakan mesin pencari untuk artikel-artikel ilmiah baik Google Search, Google Cendekia, pakai Publish or Perish, mencari jurnal di Sinta, Kemdikbud, bisa buka link untuk artikel internasional gratis di eric.edu.gov atau buka Perpusnas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kalian mau butuh tutor bimbingan skripsi, hubungin saya aja gitu ya. Dengan harga 100.000 per jamnya gitu ya. Ini cukup murah dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajarnya.